Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur, pagi hari ini kita menyediakan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kamis 16 Juni 2022, renungan berjudul Akuarium Kehendak Tuhan. Kita akan membaca satu ayat dari surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, demikian bunyinya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, apakah yang harus selalu ada dalam pikiran kita saat melalui hari demi hari? Ini adalah suatu pertanyaan penting yang jawabannya akan menjadi konsep dalam kehidupan kita. Apakah kita menempatkan hal-hal duniawi, kekayaan, kekuasaan, dan penghargaan sebagai hal yang mendominasi pikiran kita setiap hari, yang membuat kita menjadi orang Kristen duniawi? Ataukah kita menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya, sehingga berada dalam perahu kehidupan yang dinahkodai oleh Tuhan? Seperti Yakobus katakan, dalam Yakobus pasal 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita harus seperti ikan yang bernafas dan bergerak di dalam akuarium kehendak Tuhan. Kalau kita mencoba untuk bernafas dan bergerak di luar dari akuarium kehendak Tuhan, maka perlahan kita akan mulai kehabisan oksigen dari Tuhan. Dan hidup kita pun mulai berada dalam sebuah jalan persimpangan menuju kesia-siaan. Dunia mencari kekayaan, tetapi firman Tuhan berkata, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang fokus kehidupan, karena penyataan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga jauh lebih penting. Dunia mencari kekuasaan, tetapi firman Tuhan berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saudara-saudara, kekuasaan yang tanpa pengenalan akan Tuhan akan mendatangkan keangkuhan hidup. Di mana keangkuhan hidup berkuasa, maka Tuhan tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan kita. Tetapi kerendahan hati menjadi sebuah mutiara kehidupan di mata Tuhan. Dunia mencari penghargaan, tetapi firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Penghargaan yang sejati bukan datang dari manusia karena bersifat sementara, melainkan dari Tuhan yang mendatangkan suatu mahkota kehidupan. Apakah fokus kita dalam hidup ini? Kekayaan, kekuasaan, dan penghargaan dunia, ataukah kehendak Tuhan? Kerendahan hati dan penghargaan dari Tuhan? Satu kebenaran penting yang harus kita pegang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Fokus kehidupan manusia 100% ditentukan dari pola pikirannya. Bagaimana kita mengisi pikiran kita setiap hari akan menentukan arah hidup kita. Jika kita menginginkan Tuhan menjadi fokus kehidupan, maka kita harus memberi makan pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Hal inilah merupakan jalan untuk membuat kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita jadikan Tuhan melalui firman-Nya menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Bila Tuhan Yesus Kristus yang menahkodai kapal kehidupan kita,
maka kita akan terpelihara walaupun ada saat di mana kita diterpa oleh badai, kita dihantam oleh gelombang yang tinggi, dihempaskan. Tetapi karena ada Tuhan yang menakodai hidup kita, maka kita tetap akan aman di dalam perlindungannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu, dan kami mau hidup di dalam firman-Mu, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Bapa. Mampukanlah kami ya Bapa untuk senantiasa mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Seringkali kami tergoda untuk memikirkan hal-hal yang dari dunia. Tetapi tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap waspada menjaga pikiran kami dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ada apapun yang menodai pikiran kami. Hanya firman Tuhanlah yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita sehingga menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, saudara. Ada banyak pengarahan, ada banyak pengaruh dari dunia ini, tetapi biarkanlah hanya firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita dalam segala perkara. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, amin.